Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala najil qawim wa da'a ila siratal mustaqim ila yaumiddin. Wassallama tasliman katsira. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak nikmat yang tiada taranya yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan berikan kepada kita sekalian sampai pada akhir dari bulan Ramadan ini. Tepatnya kita berada pada hari ke-28 saking bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan untuk bisa menjalankan ibadah, dan tugas kita adalah terus bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan tadi, dengan kita terus meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dikatakan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Mas'ud, yang dimaksudkan dengan haqqa tuqatih, beliau katakan ayyuta'a fala yu'sa, yaitu Allah ditaati dan kita tidak boleh bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuzkara fala yunsa, Allah itu terus diingat dan tidak kita lupakan. Wa ayyushkara fala yukfar, dan Allah atas nikmat-nikmatnya kita syukuri nikmatnya dan tidak boleh kita mengkufuri nikmat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman sebagai suri teladan kita, dan beliaulah yang nanti akan membuka pintu surga pertama kali. Nama beliau senantiasa Allah Subhanahu wa taala tinggikan sebagaimana disebut dalam surat Alam Nashrah ayat keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan nama engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini kata Imam Qatadah, Allah meninggikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali nama Allah Subhanahu wa taala disebut, seperti dalam khutbah, seperti di dalam sholat, dalam tahiyat, maka akan disertakan dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda nama Nabi SAW itu ditinggikan, karena nama Nabi SAW akan senantiasa disebut ketika nama Allah Subhanahu wa taala itu disebut. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Adha yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang sejati itu adalah muslim yang beribadah sepanjang tahun. Mukmin yang benar itu adalah yang melakukan ketaatan dan amalan terus-menerus. Tidak hanya satu waktu. Dia menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya itu sepanjang tahun. Tidak hanya musiman pada bulan Ramadan. Dan kita bersyukur bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian untuk dijadikan bulan semangat untuk beramal. Maka kita lihat, kita semangat untuk sholat 5 waktu, kita semangat untuk sholat berjamaah di masjid, kita semangat untuk sholat tarawih, sholat malam, kita semangat untuk membaca Al-Quran sampai pada sodakoh-sodakoh. Namun ingatlah, jika musim ini berakhir, musim kebaikan itu tadi berakhir, maka tugas kita adalah tetap memunculkan bekas-bekas yang ada dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ada yang perlu kita muhasabah atau kita koreksi
dari apa yang telah kita lalui di bulan Ramadan ini. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama yang dikoreksi, apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah benar kita telah isi dengan amalan-amalan soleh, atau ada kekurangan di sana sini, atau ada cacat di sana sini, atau bahkan yang fatal, melakukan pembatal-pembatal yang dapat merusak iman kita. Yang kedua, apa ada yang tersisa nantinya setelah bulan Ramadan itu berakhir pada ibadah dan juga kesantunan dan akhlak yang nanti kita tunjukkan nanti ba'da Ramadan. Yang ketiga, apakah amalan di bulan Ramadan ini bisa kita teruskan setelah bulan Ramadan itu berakhir? 3 pertanyaan ini perlu kita cek. Apa yang telah kita lakukan? Apakah nanti punya bekas? Kemudian yang ketiga, apakah amalan tadi bisa diteruskan setelah bulan Ramadan itu berakhir? Kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saat ini bagaimana yang terjadi di masa silam yang dicontohkan oleh para salaf. Di mana para ulama itu mencontohkan kepada kita selepas bulan Ramadan, ketika Ramadan itu berakhir. Selama 6 bulan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalannya itu diterima. Kemudian 6 bulan tersisa mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Coba perhatikan di sini para jamaah sekalian, 6 bulan meminta supaya amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak yakin amalannya, salatnya, sedekahnya, zakatnya, amalan kebaikan yang begitu banyak di bulan Ramadan itu diterima. Padahal yang melakukan di sini adalah para salafus saleh, orang-orang yang beriman yang soleh di masa silam, yang menjadi contoh yang baik bagi kita sekalian. Di antara dasarnya atau penyebutan tentang mereka ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka memberikan apa yang mereka punya, namun hati mereka selalu wajilatun. Hati mereka selalu khaifun, takut, khawatir, jangan-jangan ibadah yang kami lakukan ini tidak diterima. Dan nantinya mereka akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menceritakan tentang ayat yang disebutkan tadi, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 60. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pemahamannya tentang ayat 60 dari surat Al-Mu'minun tadi? Apakah mereka-mereka tadi itu kok sampai khawatir amalannya tidak diterima? Apakah mereka itu adalah pelaku zina? Apakah mereka itu adalah pencuri? Apakah mereka itu adalah peminum minuman keras?" Kemudian dijawab oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Tidak, wahai putri dari orang yang siddiq, yaitu putri dari Abu Bakar. Karena Aisyah itu adalah putri dari sahabat yang mulia, sahabat yang sangat jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. "Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum." Mereka itu adalah orang-orang yang rajin sholat. Mereka juga berpuasa penuh. Mereka juga adalah orang-orang yang rajin puasa. Mereka juga bahkan rajin sedekah, rajin berinfak. Namun lihat, mereka begitu khawatir akan amalannya diterima ataukah tidak. Padahal mereka rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Namun mereka khawatir amalan ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kemudian Nabi SAW lanjutkan membaca firman Allah, "Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Mereka itu adalah orang-orang yang berlomba dan terdepan, selalu terdepan dalam kebaikan. Jadi ini bukan orang sembarangan. Ini adalah orang-orang yang rajin beramal soleh, bukan pemabuk, bukan pezina, bukan peminum minuman keras. Ini saja masih sangat khawatir amalannya itu diterima, termasuk amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Dan mengingat lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, "Innama yataqabbalallahu
minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal. Ketika ini membicarakan masalah kurban. Namun kita dapat maknakan umum. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka orang yang tidak bertakwa, konsekuensinya amalannya tidak diterima. Inilah yang dikhawatirkan oleh para salaf, oleh para ulama di masa silam. Walaupun mereka itu adalah orang-orang yang rajin ibadah, semangat untuk ibadah. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran, kita juga sama, jangan terlalu pede dengan amalan yang kita lakukan sendiri. Jangan terlalu merasa cukup dengan amalan yang kita lakukan sendiri. Apalagi merasa bahwasanya amalannya inilah yang paling baik dan inilah yang paling terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh di masa silam saja tidak yakin seperti itu. Intinya para ulama sebutkan keadaan orang muslim selepas Ramadan itu ada dua. Yang pertama, dia akan bertambah baik selepas Ramadan. Dia akan bertambah menjadi lebih baik selepas Ramadan. Kembali kepada Allah, dia jadi hamba yang bertobat, semangat dalam ibadah, semangat untuk menghadiri sholat Jumat dan sholat jamaah, terus istiqomah, bahkan dia berusaha untuk menjauhkan diri dari maksiat. Kata para ulama, inilah orang-orang yang diterima amalannya di bulan Ramadan. Dia jadi lebih baik setelah Ramadan. Jadi lebih baik setelah Ramadan. Kemudian yang kedua, keadaannya sama saja dengan sebelum Ramadan. Keadaannya sama saja dengan sebelum Ramadan. Dia punya tekad, nanti saya akan meninggalkan sholat selepas bulan Ramadan. Dia tidak lagi menghadiri sholat berjamaah di masjid. Dia tidak lagi gemar untuk menambah amalan-amalan sunnah, bahkan sampai melakukan maksiat. Kata Sesudais, Imam Masjidil Haram yang membawakan khutbah ini, salah satu poin beliau ketika membawakan khutbah semacam ini, beliau katakan, itulah orang yang semakin bu'dan minallah, orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Maka sikap kita bagaimana? Selepas bulan Ramadan, bertekad menjadi lebih baik. Yang malas ke masjid harus jadi lebih rajin lagi ke masjid daripada sebelum bulan Ramadan. Yang gemar maksiat, tinggalkan maksiat selepas bulan Ramadan. Ingat, ada suatu perkataan yang sangat menusuk dari seorang sahabat Ka'ab bin Malik. Ia pernah mengatakan seperti ini, man shoma ramadhana wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillaha. Jika ada orang yang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, dia bertekad selepas Ramadan nanti saat sudah berbuka dia tidak akan bermaksiat lagi pada Allah, maka kata Ka'ab, dakhalal jannata bi ghairi mas'alatin wala hisabin. Dia akan masuk surga tanpa masalah, tanpa hisab. Sebaliknya kata Ka'ab, wa man shoma ramadhana wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftara asa rabbahu fasiyamu alaihi mardud. Dan sebaliknya, jika ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia bertekad selepas bulan Ramadan akan kembali lagi berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya sesasi penuh, puasanya sebulan penuh mardudun, tertolak, tidak ada manfaat apa-apa. Mumpung kita sudah dilatih di bulan Ramadan dengan amalan-amalan soleh, jenengan sudah rajin ke masjid, jangan malah jadi mundur ke belakang. Jenengan sudah berusaha untuk jaga rutin sholat 5 waktu, jangan kembali lagi ke belakang, ke masa silam yang suram. Jenengan bertekad untuk tinggalkan maksiat saat ini juga, jangan kembali lakukan maksiat itu lagi. Para pemabuk, para pezina, orang yang berselingkuh, orang yang melakukan dosa-dosa besar, harusnya kembali jadi lebih baik selepas bulan Ramadan. Jangan seperti sebagian orang yang cuma mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Dikatakan oleh Al-Bishr, seorang ulama, ia sebutkan, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi syahri Ramadan. Innas salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sana kullaha. Sejelek-jelek kaum
Itu yang ibadahnya ia cuma kenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Orang soleh yang sejati itu adalah orang yang beribadah sepanjang tahun. Tidak hanya di bulan Ramadan saja. Karena memang kita diperintahkan seperti disebutkan dalam akhir ayat surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kalian al-yakin. Al-yakin kata para ulama al-maut, yaitu kematian. Imam Al-Hasan Al-Basri itu katakan, ibadah itu baru berhenti tidak pakai batasan waktu. Ibadah itu baru berakhir kalau kita mendapati kematian. Kematian menjemput kita baru selesai ibadah. Jadi tidak ada waktu istirahat untuk ibadah. Tidak ada waktu istirahat untuk sholat. Tidak ada waktu istirahat untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah baru berhenti nanti ketika maut itu datang. Namun kita tentu beribadah nanti melihat kondisi. Kadang kita tidak bisa beribadah berdiri. Maka kata Nabi SAW, "Sholli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan fa ilam tastati fa ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, lakukanlah sambil duduk. Jika tidak mampu lagi, lakukanlah dengan sambil tidur menyamping. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk beribadah sepanjang waktu, namun kadang nantinya melihat kondisi dan keadaan kita. Namun keadaan sakit pun tetap diperintahkan untuk beribadah, berhentinya nantinya sampai maut akan menjemput kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekarang perlu kita tahu kita harus mengetahui cara bagaimana kita bisa istiqomah tetap acik dalam ibadah selepas Ramadan. Yang pertama, Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk membaca doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Karena Allah yang menentukan hati kita, Allah yang membolak-balikan hati manusia. Maka kita mohon pada Allah supaya bisa istiqomah. Kemudian yang kedua, berteman dengan orang-orang yang soleh, yang mengingat Allah, teman-teman yang baik. Sebagaimana diperintahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah dirimu bersama dengan orang-orang yang beribadah pada Allah di pagi hari dan di petang hari. Mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas mengharap wajah Allah saja. Diperintah di sini berteman dengan orang-orang yang baik karena punya manfaat juga sebagaimana dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad, nazrul mu'min ilal mu'min yajlul qalba. Memandang mukmin yang lainnya itu akan membuat hati semakin mengkilap. Hati semakin tenang kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Kemudian yang ketiga, beribadah nanti melihat kondisi. Namun yang paling bagus kita beribadah itu acek, continue, rutin walaupun jumlahnya sedikit. Jenengan sholat malam kalau tidak bisa di luar bulan Ramadan lakukan 11 rakaat, lakukan 2 rakaat 1 kali witir. 1 rakaat witir. Namun dijaga acek terus seperti itu. Itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kata Nabi SAW, ahabul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa inqal. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu amalan yang acek, amalan yang rutin dijaga walaupun jumlahnya itu sedikit. Mugi-mugi dengan kita mengetahui hal ini, 3 hal ini, Allah memberikan kita keistiqomahan. Ba'da Ramadan kita menjadi insan yang lebih baik. Kita berusaha untuk terus memperbanyak doa, mencari lingkungan yang baik, dan juga Allah memberikan kita kemudahan
Mugi-mugi kita termasuk hamba yang beribadah dengan ajak walaupun jumlahnya itu sedikit. Di akhir khutbah pula ingatkan untuk berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di hari Jumat yang penuh berkah ini, dan juga kita nantinya akan berdoa pada Allah. Mugi-mugi setiap doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina bi 'alaik qabilina laha wa atimma alaina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.